Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tauluddin ZA selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kelompok kami. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Ashari, SPD MPD selaku dosen dalam mata kuliah media pembelajaran. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem multimedia. Sebelum saya masuk ke dalam sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Afif Suradi dengan NIM 18290420058. Yang kedua adalah Ode Ardan dengan NIM 20209501071. Yang ketiga Putri Zasilia Susanto dengan NIM 20209502021. Dan saya sendiri Muhammad Tauluddin ZA dengan NIM 2002095502092. Baiklah, untuk presentasi dari kelompok kami akan membahas 4 topik di sini. Yang pertama ada definisi sistem multimedia, yang kedua kerangka kerja konseptual, yang ketiga struktur atau diagram, dan yang keempat ada perangkat input dan output. Sebelum itu saya akan membacakan latar belakang dari pembuatan makalah dan PPT kami. Multimedia ini merupakan sarana atau media yang memiliki berbagai bentuk kombinasi, mulai dari tulisan, suara, gambar, animasi, serta video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat dikontrol secara interaktif. Dan video merupakan jenis multimedia yang paling sering digunakan. Video itu sendiri yaitu teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, serta mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Video juga dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Format video terdiri dari AFI, MPEG, WMV, DIVX, MP4, 3GP, FLV, dan ASF. Untuk kompresi ini, kompresi merupakan proses mengubah suatu input data menjadi data dengan ukuran yang lebih kecil, atau proses pengkodean dari suatu data untuk mengurangi kebutuhan akan media penyimpanan. Kompresi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu lossless compression dan lossy compression. Lossless compression ini yaitu kompresi dengan algoritma yang akan menghilangkan informasi berlebihan. Misal pada algoritma Run Length Encoding atau RLE dan Huffman, dan untuk lossy compression yaitu dapat menghilangkan informasi seperti algoritma fractal compression. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zasilia dari kelas PTKC dengan NIM 22095502021. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem multimedia. Adapun menurut etimologi atau asal-usul bahasanya adalah berasal dari kata multi, yaitu Latin multus, yang berarti banyak atau lebih dari satu. Dan media Latin berasal dari kata Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Kemudian definisi multimedia menurut Jacques Hugo 1991 adalah media yang dapat diarahkan ke layar komputer di waktu yang berbeda-beda. Masih belum disebut dengan multimedia, tapi konsep dari multimedia terutama dapat mempertekan teknologi yang berbeda-beda secara bersamaan. Kemudian, definisi multimedia menurut Henry Newton
Newton 1991. Multimedia adalah kombinasi dari berbagai jenis media dalam komunikasi informasi antara dua pengguna dan komputer mereka. Kemudian, sistem multimedia. Menurut Kusuma 2012, sistem multimedia adalah suatu sistem yang dapat mendukung secara integrasi penyimpanan, transmisi, dan representasi sejumlah media diskret digital berupa teks, grafik, citra, audio, dan video melalui komputer. Sedangkan menurut Hadijaya 2013, sistem multimedia adalah beberapa sistem yang mendukung lebih dari satu macam sistem saja. Yang kedua, media pembelajaran. Shimamura 2008, media pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran juga merupakan cara untuk berkomunikasi dan memotivasi pengguna agar lebih efektif. Yang ketiga, metode Iqra. Metode Iqra adalah satu sistem metode yang membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Kata Iqra tertera dalam surat Al-Alaq, yakni surat yang pertama kali diturunkan oleh Rasulullah SAW. Surat tersebut termasuk ke dalam surah Al-Makkiyah, Tafsir Makkiyah. Kemudian perangkat lunak menurut Ukar 2006. Dalam metodenya atau dalam bukunya yang berjudul tadi Series Pengenalan Komputer menjelaskan bahwa perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah yang melaksanakan pengolahan data. Menjelaskan tentang kerangka kerja konseptual dan struktur atau diagram umum, proses utama, cara kerja dari sistem multimedia. Pada kerangka kerja konseptual, aktivitas dimulai dari memaparkan masalah ke dalam latar belakang untuk meninjau kesempatan pengembang perangkat lunak berdasarkan hasil pengembangan sebelumnya atau kebutuhan terkini dengan mengidentifikasi masalah yang ada, menentukan rumusan masalah yang muncul dari sistem yang ada. Kemudian dari rumusan masalah dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan tujuan penelitian. Penelitian pengembangan aplikasi media pembelajaran Iqra dapat dikembangkan dalam skema kerangka konseptual secara detail seperti yang ada pada di gambar di bawah ini. Lalu struktur atau diagram umum, proses utama, cara kerja dari sistem multimedia. Proses dan cara kerja sistem multimedia yaitu proses dan cara kerja dari sebuah sistem multimedia yang khas yang terdiri dari 5 komponen, yaitu menghubungkan perangkat, kedua perangkat masukan, ketiga itu perangkat keluaran, keempat perangkat penyimpanan, dan kelima perangkat komunikasi. Pada gambaran umum konsep dasar multimedia, bagian multimedia terdapat image, video, teks, audio, dan speech. Itu akan masuk ke multimedia system yang berupa media asset management, authoring, frameworks, tools. Lalu akan masuk ke distributed multimedia system, yaitu networks. Networks sendiri akan menghasilkan webpage, streaming audio, streaming video, virtual works, client server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ardan. Di sini saya akan membacakan materi yang dibacakan sebelumnya. Jadi langsung saja. Perangkat input dan output. Perangkat input adalah mekanisme perangkat keras yang mengirimkan informasi dari dunia luar ke komputer. Sedangkan perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh CPU ataupun pengguna. Perangkat input dapat diklasifikasikan berdasarkan modalitas input, misalnya audio, visual, dan sebagainya. Contoh, keyboard, perangkat penunjuk misalnya mouse, joystick, layar sentuh, dan sebagainya.
pemindai dan mikrofon untuk audio. Perangkat keluaran untuk audio adalah amplifier serta speaker. Yang termasuk dalam perangkat output lainnya adalah monitor, pemutar video CD, proyektor, dan printer. Kemudian untuk kesimpulannya, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Kemudian, elemen multimedia juga memiliki format sendiri dengan ekstensi yang berbeda seperti SWF, WMV, MP3, dan MP4. Mengimplementasi multimedia dapat dilihat sebagai kumpulan item multimedia seperti gambar, video, teks, dan audio, bersama dengan informasi rinci yang menggambarkan penempatan spasial dan temporal dari item sebagai bagian dari presentasi. Multimedia authoring manual melibatkan secara eksplisit menyatakan penempatan setiap item media dalam dimensi spasial dan temporal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.